Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dari dalam program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam di edisi Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya malam hari ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan pada malam hari ini, kami datang mengucap syukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu melalui program Renungan Harian Toraja. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini Bapa, Engkau berkati, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak hati Tuhan sendiri. Persiapkan hati dan pikiran kami Bapa, berkati kami. Kami datang dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini, kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak layani oleh tangan-tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia.
Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi ada beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada malam hari ini, kita oleh Renungan Harian Toraja diberi tema salah sasaran, atau dalam bahasa kita tu'tun salah. Dalam pelaksanaan adat, khususnya adat Toraja, baik dalam upacara kesukaan atau kedukaan atau rambu solo maupun acara sukacita atau rambu tuka, kadangkala kita sendiri merasa bingung dengan berbagai tahapan atau simbol dan aturan-aturan yang dilaksanakan dalam upacara tersebut. Banyak kali kita tidak mengerti apa maksud dan maknanya, tetapi harus dilakukan dengan alasan ketaatan kepada adat dan aluk atau agama. Paulus yang adalah penginjil tahu benar kondisi yang di Athena. Ia kemudian memberitakan sang juru selamat kepada penduduk Athena yang rajin beribadah, namun mereka sembah itu mereka tak mengenalnya. Tentu Paulus terlebih dahulu melaksanakan penelitian sebelum ia memberitakan kabar sukacita kepada penduduk Athena. Terbukti bahwa ia tahu kondisi kepercayaan orang-orang Athena pada waktu itu. Ia kemudian memperkenalkan Allah yang di dalam Yesus Kristus telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada manusia. Paulus memperkenalkan Yesus kepada penduduk di Athena agar mereka tahu dan mengenal siapa yang mereka sembah, sehingga penyembahan mereka tidak salah sasaran. Kadang kita tidak menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan, khususnya dalam upacara-upacara adat Toraja, sudah banyak yang salah sasaran. Rangkaian upacara adat bagi orang Toraja dianggap sebagai ketaatan kepada adat dan aluk atau agama. Karena itu, dilakukan sangat ketat dan menjadi sebuah keharusan. Namun, jika dicermati, sesungguhnya ibadah yang dilakukan dalam upacara itu hanyalah sekedar saja atau dialog kibang. Kita kadang lebih taat
kepada aturan adat yang kita sendiri tidak tahu arti dan makna dibanding ketaatan kepada Tuhan. Seharusnya yang terjadi ialah kita beribadah yang arahnya jelas, yakni untuk Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama boleh dengarkan malam hari ini. Kiranya kita menjadi warga jemaat semakin hari mengenal tentang Allah yang kita sembah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama naikkan doa syukur, doa syafaat, dan doa malam pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kembali kami naikkan puji syukur kepada malam hari ini, di mana Tuhan sudah memperkenankan kami untuk datang kepadamu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca bahkan merenungkan sebagian kecil pada firman-Mu. Ya Tuhan, pembacaan pemahaman kami terbatas adanya. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk lebih jauh menerangkan makna daripada firman-Mu ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang tahu, mengerti makna dari semua yang kami lakukan, khususnya ketika kami datang beribadah kepadamu. Bapa, terima kasih untuk semuanya itu. Malam hari ini Bapa, kami datang membawa doa kami, membawa doa jemaat-Mu melalui renungan harian Toraja malam ini. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka. Bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam melakukan segala aktivitas hidup mereka. Tuhan, tolong Engkau berkati mereka. Mungkin saat ini ada keluarga yang terpisah dengan ayah atau ibu atau anak-anak karena sedang melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab bagi mereka. Mungkin melakukan tugas pekerjaan. Engkau berkati mereka Bapa. Mungkin anak-anak sedang menuntut ilmu jauh dari orang tua. Engkau tuntun dan peliharakan mereka. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati mereka. Saat ini Bapa, dalam kehidupan umat-Mu banyak menemukan kendala dan pergumulan-pergumulan hidup, baik itu keluarga maupun pribadi-pribadi. Mungkin karena himpitan ekonomi, karena ketidakadilan, karena pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Mungkin ada yang sakit, Tuhan Engkau berkati, Engkau menuntun dan memberkati apa yang mereka dapatkan, khususnya obat-obatan, makanan, minuman, dan kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati semuanya Bapa, menjadi saluran berkat kesembuhan bagi mereka. Mungkin ada yang berduka oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Engkau kuatkan dan hiburkan mereka, sehingga mereka pun senantiasa menyandarkan hidupnya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Bapa dalam surga, kami senantiasa berdoa untuk seluruh kegiatan di dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan di sini. Berkati Bapa sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami datang juga bersyukur bersama dengan orang-orang yang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran mereka di tanggal 13 Oktober ini. Di antaranya saudara kami Octavianus Tamu, Bapak Eliezer, Ibu Esra Paloan, Bapak Herdin Octavi Rizal, Soleman Rerung, Ibu Hermin Helina dan Duma, Ibu Elizabeth T. Pegau, Ibu Weni Herawati, dan Iren Octaviantini yang boleh bersyukur karena bertemu dengan ulang tahunnya pada hari ini. Berkati Bapa, berikan sukacita mereka sehingga di ulang tahun mereka menyadari bahwa semua itu adalah karena berkat dan karunia-Mu saja. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami senantiasa berdoa untuk anak-anak-Mu yang senantiasa setia dalam melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, khususnya mengisi ibadah pada malam hari ini, para kantoria, musisi, dan tim multimedia. Tuhan Engkau berkati mereka semua, berikan hikmat dan sukacita sehingga mereka pun senantiasa mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini
dengan baik, dengan penuh sukacita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau sebagai Allah kami, Engkau memperlengkapi dan berikan hikmat kepada pimpinan kami, mulai dari paling tinggi, dari presiden sampai ke daerah-daerah, bahkan ke tingkat RT. Tuhan berkati mereka semua. Secara khusus kami yang ada di kota Balikpapan di sini, Bapa, berikan kami kedamaian, ketenangan, dan kesejukan dalam menjalani kehidupan kami masing-masing, sehingga semuanya boleh melakukan aktivitas hidupnya dengan takut akan Tuhan. Terlebih kami sebagai umat-umat-Mu yang ada di atasnya, kami boleh dengan leluasa, dengan tenang untuk senantiasa datang beribadah kepada-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Sekali lagi kami datang membawa seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Bapa, inilah doa, ucapan syukur, terima kasih dan permohonan kami. Karena Tuhan, Engkau mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Karena doa dan permohonan ini kami telah naikkan kepada-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja dan doa malam di edisi Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.